Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu lagi, yang meminta waktunya sebentar untuk berkoordinasi tentang ya kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang berhubungan dengan guru penggerak yang berhubungan juga dengan kegiatan di sekolah Pak ya. Nah, ini ada suatu tema tentang keimanan ketakwaan, salah satu ciri atau dimensi dari profil pelajar Pancasila gitu. Menurut Bapak, menurut sekolah gitu, apakah penting gitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid di sekolah? Untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan di sekolah, terutama buat untuk anak-anak sekolah yang ada di lingkungan SD Kagok, sangat penting karena itu selaras dengan visi dan misi sekolah. Juga sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat yang ada di sekolah, karena di lingkungan sekolah dekat dengan pesantren dan masjid umum. Juga membentuk akhlak yang mulia dan membuat karakter siswa yang lebih baik lagi. Oke, baik Pak. Menurut Bapak itu tadi kan sesuai dengan kondisi masyarakat ya, kemudian dekat dengan pesantren, tentunya lingkungan sekolahnya itu mendukung ya karena agamis gitu ya. Ya, karena di kita ada di dekat kita sorenya diadakan sekolah MD, sekolah madrasah. Terus Bapak kira-kira pengaruhnya terhadap murid gitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid tersebut, pengaruhnya baik di sekolah maupun di luar sekolah itu apa kira-kira Pak? Ya, pengaruhnya terhadap murid yang ada di sekolah kita yaitu menjadi murid yang rajin ibadah. Juga pengaruh kepada sekolah kita, sudah terbukti bahwa di sekolah kita bisa mewakili ke tingkat kabupaten, yaitu CCQ, juga MTQ, juga ada juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita bisa berbaris berkumpul di lapangan. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Apakah suasana hatinya sekarang sedang bahagia atau bersedih atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja, ada sedikit tapi ya. Oke Pak Guru, oke mau bertanya. Nah tadi kan menanya kabar sudah. Tadi pagi sholat subuh tidak? Oh, alhamdulillah. Melaksanakan puasa sekarang atau tidak? Melaksanakan, alhamdulillah. Nah itu adalah amalan wajib di bulan puasa. Nah untuk meningkatkan amalan kita itu ya sholat, ya sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah Pak Guru mau bertanya nih, ya kira-kira amalan apa lagi yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Selain sholat, apa lagi? Selain puasa, mengaji. Tadi siapa? Oke, namanya siapa? Rafli, kelas 1, mengaji. Oke, tepuk tangan. Selain mengaji, apa lagi? Apa? Sholat. Ya, tadi kan sholat wajib, berarti sholat apa lagi kira-kira yang dapat meningkatkan keimanan ketakwaan?
Sholat sunat apa? Ya? Tarawih. Siapa tuh yang bilang? Siapa namanya? Ya? Hamzah. Oke, tepuk tangan. Masih kelas 1. Oke, sholat tarawih. Nah, kalau saat sekarang kira-kira ada sholat sunat apa tuh? Pagi-pagi. Sholat duha. Waduh, semuanya kompak ya. Alhamdulillah. Kemudian ada sholat, apalagi yang sebelum dan sesudah sholat itu? Sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau untuk suasana pagi di sekolah sekarang ini nih, kira-kira amalan apa yang dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita dalam suasana sekolah? Tadi kan ada kalau sholat subuh kan itu di rumah ya, di rumah. Kemudian mengaji bisa di sekolah di sini pagi-pagi bisa, bisa. Oke, selain mengaji apalagi? Tadarus ya, mengaji, tadarus ya, sama ya. Atau apa bahasa lainnya tuh? Hafalan surat-surat pendek juz 30. Nah, itu adalah amalan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selain itu ada lagi tidak? Tadi itu sebelum Pak Guru menyampaikan ini, kalian melaksanakan apa? Berdoa, Putri. Oke, tepuk tangan. Selain mengaji, tadarus, sholat duha, berdoa, apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Setelah sholat biasanya apa? Berzikir. Siapa namanya? Ya? Renita, tepuk tangan. Subhanallah. Ya, pinter-pinter kan? Nah, setelah itu berarti tinggal mengamalkannya. Mengamalkannya itu melaksanakan atau menyampaikan kepada orang lain, sama dengan mengamalkan. Ya, kira-kira sanggup tidak untuk apalagi suasana sekarang bulan Ramadan, setiap pagi melaksanakan itu semua? Sanggup tidak? Nah, nanti Pak Guru siapkan nanti di sekolah disiapkan alasnya ya, terpal, tikarnya. Nanti kalian tinggal membawa apa namanya? Alat untuk sholat itu apa saja? Sejadah 1, kopiah, mukena, sarung. Boleh tidak pakai sendal, Ibu Guru, Pak Guru besok? Ya? Ya. Kenapa? Buat ganti mungkin ya. Nah, pakai sepatu tapi boleh membawa sendal, begitu Bu? Oh, sudah ada di kelas masing-masing ya. Jadi nanti besok wudhu aja langsung dari rumah ya, membawa peralatan sholat ya. Kalau sendal sudah ada di kelas masing-masing, kecuali yang tidak punya di kelasnya ya, membawa dari rumah, begitu ya Bu ya. Oke, kemudian membawa ini juga juz amma ya, untuk menghafalkan surat pendek ya, juz 30. Dari mulai surat apa saja, siapa yang tahu? Anas itu yang ujungnya ya, ujung berarti dari Anas sampai Naba. Tuh, kelas 1 lagi, siapa namanya? Fakih. Oke, tepuk tangan. Subhanallah. Sebenarnya kakak-kakak kelasnya juga sudah tahu ya. Soleh dan soleha, semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan apa saja atau ya program apa saja yang sudah biasa dilaksanakan
dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan murid gitu, dan kemudian juga tadi akhlak mulia. Itu setiap sebelum masuk sekolah diadakan juga doa bersama, juga diadakan sholat duha bersama, juga membaca surat-surat pendek, yaitu rutin setiap hari. Juga Asmaul Husna yang dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum masuk sekolah. Juga ada tabungan akhirat, yaitu tabungan akhirat atau infak, menyisihkan dari sisa jajan siswa. Baik Pak, itu ya sebagaimana kita ketahui ya, sholat duhanya itu bersama, tetapi itu dilaksanakannya di musola Pak ya? Ya. Setiap hari di musola, bergantian ya? Bergantian. Tapi kalau di bulan Ramadan kita bersama-sama di lapangan. Baik Pak, ya. Terima kasih, mungkin itu saja ya. Jadi sangat penting Pak ya, untuk meningkatkan keimanan ketakwaan murid, terutama ya akhlak mulianya juga Pak ya. Ya. Karena sesuai dengan profil Pancasila, beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, itu salah satu yang harus kita tingkatkan, itu salah satu ya. Nanti banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin itu saja Pak ya, diskusi atau koordinasi tentang keimanan ketakwaan murid. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkatkan atau melaksanakan apa yang telah kita programkan, apalagi nanti lebih bagus lagi meningkatkan program apa saja yang akan lebih meningkatkan keimanan ketakwaan murid gitu. Jadi tidak hanya tadi yang disebutkan, mudah-mudahan dengan terlaksananya program tersebut siswa menjadi lebih bertanggung jawab, lebih kepemimpinan muridnya itu lebih tergali, kemudian tumbuh berkembang gitu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Kita juga sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ya Pak Guru. apa kabar hari ini? Baik. Nah, hari ini berpuasa, Berpuasa. tadi sholat subuh, Subuh. sholat taraweh. Sore. Tadi sudah melaksanakan sholat duha. Sudah. Pak Guru mau bertanya. Nah, sholat duhanya itu biasanya itu setiap hari apa? Hari apa? Sholat duha, tadi sholat duha kan? Nah, setiap hari apa berarti sholat duha? Rabu. Oke, hari Rabu. Apakah itu setiap hari Rabu itu ada pelajaran PAI? Tidak. Hah? Tidak. Tidak? Ada atau tidak? Ada. Oh, ada. Berarti setelah PAI baru melaksanakan sholat duha. Tempatnya di mana sholat duhanya? Musola. Musola. Oke, tempatnya di musola. Kemudian sholat duhanya bersama-sama seluruh warga sekolah ya, kelas 1 sampai kelas 6 sama guru sama kepala sekolah, atau hanya kelas 5 saja? Kelas 5. Kelas 5 saja. Oke, baik. Sama mungkin sama guru kelas sama guru PAI-nya ya? Ya. Sekali. Oke, baik, terima kasih. Nah, kira-kira sholat duha, setelah sholat duha ada membaca surat-surat pendek tidak? Ada. Selain surat pendek apalagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik. Apa-apa ya. Nah, kira-kira itu sholat duha, surat-surat pendek dapat meningkatkan keimanan ketakwaan tidak? Dapat. Oke. Kira-kira amalan apa saja selain sholat duha dan surat pendek yang dapat meningkatkan keimanan ketakwaan di sekolah? Pak? Apa? Tadi mendengarkan? Oke, bersih-bersih,
Kemudian mendengarkan apa? Guru. Mendengarkan kultum. Oke, mendengarkan kultum. Oke, biasanya setelah sholat itu harus apa? Zikir. Berzikir tuh, ya, berzikir, kemudian baca surat pendek. Apalagi? Ada kultum. Apalagi kira-kira? Tadarus itu ya sama dengan tadi surat-surat pendek, tapi ini tadarus itu kalau bahasa Sundanya itu ngederes, ya, ngederes itu dari mulai surat Al-Fatihah sampai terus juz berapa. Nah, itu bagus, ya. Nah, kira-kira di sekolah kita kalian mau tidak melaksanakan itu? Setuju tidak kalau dilaksanakan itu? Setuju. Nah, kira-kira supaya lebih bisa meningkatkan keimanan ketakwaan, apakah cukup sholat duhanya 1 kali? Tidak. Ya. Kalau begitu bagusnya berapa kali? Minimal 2. Oke, bisa minimal 2 kali. Atau kalau bisa nggak setiap hari? Di musola atau di mana enaknya itu? Di musola. Oke, bagusnya itu bareng-bareng semuanya biar kompak dari kelas 1 sampai kelas 6, terus nanti ada kepala sekolah, ada guru, atau satu kelas saja. Enaknya, bagusnya bersama. Oke. Wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ini kelas berapa? Kelas 1. Keren ya. Nah, Pak Guru mau bertanya. Nah, kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan keimanan ketakwaan? Apa? Berzikir, mengaji, apalagi? Berdoa, pintar. Apalagi? Membaca Al-Quran. Sholat 5 waktu, keren kelas 1 ya? Hebat, mantap, berani. Nah, Pak Guru membaca surat-surat pendek, membaca bersama, ya. Nah, yang dilaksanakan di sekolah sholat apa? Sholat duhanya di mana? Di musola. Wih, berarti rajin-rajin ya kalian. Alhamdulillah. Apakah setiap hari? Tidak. Setiap hari apa berarti? Selain Jumat, Senin, apakah sholat duha? Tidak ya? Tidak. Nah, apakah bersama-sama dari kelas 1 ini sampai kelas 6 sholatnya tidak di musola? Jadi apakah kalian bahagia? Bagaimana perasaannya jika misalkan itu bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6? Apakah biasa saja, bahagia atau lebih bahagia kira-kira? Bahagia. Jadi menurut kalian bagus tidak kalau misalkan sholat duhanya bersama-sama? Bagus tidak? Bagus ya. Nanti Pak Guru akan catat ya, kita didiskusikan juga dengan guru, ya, dengan kepala sekolah kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Nanti sekali-kali di lapangan ya. Setuju? Setuju. Nah, kira-kira untuk apa kita harus rajin beribadah? Untuk apa? Mendapatkan pahala 1 dari fakir. Tuh, keren. Tadi tuh mendapatkan ilmu. Tuh, 2. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ya kan? Nanti kalau dekat dengan Allah dilindungi oleh Allah ya, dilindungi. Nah, baik dunia maupun akhirat. Apalagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kira-kira kalian berminat tidak menjadi anak yang soleh dan soleha? Berminat tidak masuk surga? Berminat tidak disayang orang tua? Berbakti kepada orang tua? Berminat? Nah, itu.
nanti kalian tulis isi harapan apa saja ya setelah dilaksanakan sholat duha bersama di lapangan ya. Kemudian nanti ada mengaji bareng, zikir bareng, apalagi itu berdoa bareng ya bersama-sama, baca Al-Quran bersama-sama, zikir bersama, baca surat pendek bersama-sama, juz amma bersama-sama, mendengarkan apa tuh? Ceramah, ya mendengarkan ceramah bersama-sama, ya kan? Nah, semangat ya semangat. Jadi harapannya apa supaya misalkan itu Pak Guru kasih contoh, ditulis misalkan ya, supaya jadi hafal doa surat duha, misalkan begitu ya. Atau misalkan contoh lain, agar hafal surat-surat pendek, nah begitu ya. Jadi terbiasa sholat duha pagi, ngerti? Bagus. Bagi kalian nanti setelah kalian tulis ditempel di mading kelas itu juga bisa mading kan? Yo, nih, awas dibalik punya tulisnya warna kuning atau biru. Biru, pink. Biru pink, biru pink hijau, biru pink hijau, biru pink hijau, kuning, pink, pink. Biru pink hijau. Udah. Apa? Hijau. Hijau. Istirahat tujuannya. Stop, baik, tulis. Stop, serat. Harapannya apa? Oh, adik. Oh. Tas. Dilihat pausnya. Pel di mading kelas. Ditempel gantian. Nah, begitu bagus. Nyampe? Kalau tidak nyampe, pakai kursi. Nempel. Oke, Pak Guru bantunya. Ah, iya baik. Oh, di atas. Mana yang jatuh? Yo,
Yo, perempuan. Jatuh lagi. Di bawah, di bawah. Di bawah, nempelnya di bawah. Nah. Yo, lanjut. Perempuan. Nah, bagus. Nah, nempel. Bantu. Jadi hafal. Oh, terbalik. Terbalik. Nah, ya. Jadi hafal surat pendek. Oke. Siapa yang belum? Sok sanu tacan. Lanjut. Ayo. Belum? Nempel. Nah, sok. Nih, yuk tempel. Nah, bagus. Nah, di atas. Nah. Nah. Tuh di bawah nih, di bawah. Tuh, dihandap. Dihandap masih kosong. Oh, mau di atas. Selesai. Selesai. Sok calik di calik. Oh, calik di calik, calik. Hah? Sok sok iya iya. Sok caliklah nonton calik. Caliklah calik. Ya, harapan kalian setelah dilaksanakannya namanya itu apa? Kegiatan duha bersama dan kegiatan agama Islam. Harapannya apa atau cita-cita kalian setelah terlaksana itu nanti kalian mengharapkan apa? Menjadi anak yang bagaimana atau menjadi hafal apa, bacaan apa, kan? Nah, supaya apa lagi ya? Boleh 1, boleh 2. Pegang.
Oke, kelas 3. Tadi Pak Guru sudah memberikan kertas stempel ya. Jadi tulis harapan atau cita-cita kalian setelah dilaksanakannya sholat duha bersama dan kegiatan agama Islam. Ya, harapannya apa ya? Tuliskan ya, boleh 1 harapannya apa atau 2 boleh. Misalkan menjadi hafal doa setelah duha, hafal juz 30 misal begitu ya, atau menjadi terbiasa sholat duha boleh. Udah ditulis? Boleh 1, boleh 2,